Shalom, mari kita menginjil. Hari ini kita akan bahas dengan tema tempat tinggal Kain. Kejadian pasal 4 ayat 12 dan 16. Sebagai referensi, halaman 68 sampai 69 di buku Silsilah di Kitab Kejadian. Pertanyaannya, berapa pertanyaankah Allah berikan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden? Saudara-saudara belum pernah mikirkan hal ini? Kepada Adam, pertama kepada Adam 3 kali. Kepada Adam 3 kali bertanya. Allah 3 kali bertanya. 3 kali. Kejadian 3 ayat 9 dan 11. Di manakah engkau? Ya, 1, di manakah engkau? Kedua, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa kamu telanjang? Ketiga, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, karena pada Adam masih ada perhatian dan harapan, makanya Allah bertanya demikian berulang kali. Kedua, kepada Hawa. Allah 1 kali bertanya. Kejadian 3:13. Apakah yang telah kau perbuat ini? Yaitu Allah bertanya tentang alasan perbuatannya. Kalau kepada Adam ditanya tentang motivasi. Kalau kepada Hawa ditanya tentang alasan perbuatannya. Ketiga, tetapi kepada ular Allah tidak bertanya. Ya. Allah hanya langsung mengutuk ular dengan berkata, kamu akan makan debu tanah seumur hidupmu. Nah, lalu di luar Taman Eden kan anak Adam yaitu Kain dan Habel memberikan korban persembahan kepada Allah. Lalu Allah menolak persembahan Kain kan, Kejadian pasal 4. Dengan demikian Kain dan Habel terpisah. Dan Allah bertanya kepada Kain yang sedang marah karena korban persembahannya ditolak. 1 ayat 6. Ayat 6. Mengapa hatimu panas? Mengapa hatimu panas? Kedua, mengapa hatimu panas itu? Inggrisnya, why are you angry? Why are you angry? Lalu, mengapa hatimu muram? Ayat 7. Ayat 7. And why has your countenance fallen? Kenapa mukamu jatuh? Ya? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ketiga, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, setelah itu terjadilah tragis yang kedua semenjak penciptaan di dunia manusia. Yaitu apa? Kain memukul dan membunuh Habel adiknya. Karena iri hati. Nah, di saat itu Allah mendatangi Kain dan bertanya kembali bertanya. Keempat, di mana Habel adikmu itu? Kejadian 4 ayat 9. Lalu kelima terakhir, apakah yang telah kau perbuat ini? Ayat 10. Ya. Jadi lebih banyak bertanya kepada Kain. Ya. Tadi Kain hanya hatinya panas dan mukanya muram sehingga ia menundukkan kepalanya. Nah, ini naskah aslinya. Ya. Why had your countenance fallen? Jadi inilah faktanya. Nah, dari situ kita bisa tarik sebuah pelajaran. Kalau lihat secara teliti, ketika Allah menegur, Allah hanya menyebut fakta saja, tidak tercampur dengan emosi. Saya harap agar kita sebagai orang tua pun, khususnya ibu-ibu, tegurlah anak-anak seperti itu. Yaitu poin pentingnya, jangan dicampurkan dengan emosi. Kita sering lupa ini, saudara harus tidak boleh dicampurkan dengan emosi. Dan ketika menegur, coba lihat pelan-pelan di sini. Ketika menegur,
Apakah Allah berkata, kamu tidak boleh berbuat jahat? Tidak. Allah berkata, jika engkau berbuat baik, jika engkau tidak berbuat baik. Sangat positif. Kejadian 4 ayat 7, apakah kamu tidak akan berhasil jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik. Nah, lalu di sini dosa, bahasa Ibraninya, hatat. Artinya menyimpang. Itu anak panahnya tidak menuju ke targetnya, tetapi terjatuh. Lalu, pertanyaannya apa dosa yang Kain perbuat? Kalau baca Ibrani 11 ayat 4, itu adalah dosa ketidakpercayaan. Dosa ketidakpercayaan. Nah, Kain tidak lolos karena ia memberikan korban persembahan dengan ketidakpercayaan. Karena ia memberikan korban persembahan dengan ketidakpercayaan. Yaitu karena tidak ada iman, ia tidak bisa berkenan pada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak bisa berkenan pada Allah. Menurut Alkitab Dr. Kang Sintek dikatakan, bukankah dosa sedang bersiap-siap menerkam di depan pintu? Dan harapan dari dosa itu adalah mau masuk ke dalammu, tetapi kamu bisa menguasainya. Nah, ini kamu bisa menguasainya. Diterjemahkan seperti ini. Karena Allah mengasihi Kain, Allah memberikan kepada Kain firman yang penuh harapan. Kamu bisa menguasai dosa itu. Nah, lalu tetapi keinginan dosa yang meluap di dalam Kain akhirnya melahirkan dosa. Dan dosa itu bertumbuh akhirnya melahirkan maut, yaitu ia menjadi membunuh adiknya. Yakobus 1 ayat 15. Kalau baca Roma 7 ayat 8, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi dosa keinginan selalu berdamping. Ayat 9, Rasul Paulus mengaku dosa mulai hidup. Kalau Inggrisnya lebih tepat, sin revived and I died. Dosa hidup lagi, akunya mati. Dosa hidup lagi, akunya mati. Sebelum dia menerima Yesus, dia mengaku. Maksudnya, dengan kekuatan diri kita, dia mau tak mau harus mengaku seperti demikian. Tetapi ketika dia menyambut Tuhan, bersandar pada Tuhan, Roh Kudus membuat dia bisa menang. Nah, pertanyaannya, apa kutuk yang diturunkan kepada Kain si pembunuh? Kita bahas tentang hal ini. Yang pertama, meskipun mengusahakan tanah itu tidak akan memberikan hasil. Nah, coba bayangkan saudara-saudara, kepada Adam yang jatuh dosa, dikatakan apa yang harus dilakukan agar ia bisa memakan hasil bumi? Dikatakan harus bersusah payah seumur hidup demi memakan hasil bumi. Kejadian 3 ayat 18. Kenapa? Karena tanah terkutuk oleh karena Adam. Nah, itu sebabnya ketika Adam diusir dari Taman Eden, apa yang dilakukannya? Kepada Adam, apanya yang disuruh untuk diusahakan? Tanah dari mana ia diambil itu harus diusahakan. Kejadian 3:24. Lalu Tuhan Allah menegur dia dari Taman Eden supaya mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, artinya Adam disuruh untuk mengusahakan tanah
hati manusia, tanah hati Adam, tanah hati Adam yang jatuh dalam dosa, tanah hati manusia. Manusia itu Adam kan artinya tanah yang bagaikan tempat terisolasi. Yaitu maksudnya jika mau masuk kembali ke Taman Eden, kita tidak boleh dengan hati yang demikian. Sebagai referensi, Matius 13 ayat 19, ayat 37 sampai 38, Yeremia 4 ayat 3. Jadi kita coba saudara, sekarang kita coba mikirkan, kita harus memikirkan tentang tanah dari mana ia diambil dengan tanah yang tidak mengeluarkan hasil. Itu beda atau tidak? Beda atau tidak? Sama saudara, Adama, bahasa Ibrani Adama, tanah yang sama. Nah, sambil mengingat fakta tersebut, kita akan kembali lihat kutuk yang diberikan kepada Kain. Sebenarnya sangatlah wajar jika mengusahakan tanah, bumi mengeluarkan hasil. Iya kan? Tetapi dikatakan bahwa bagi Kain si pembunuh, bumi sepenuhnya tidak akan mengeluarkan hasil. Benar-benar tidak akan mengeluarkan hasil. Maksudnya, baik itu tanaman ataupun buah apapun tidak akan dapat dihasilkan. Yaitu tidak bisa memungut hasil, tidak bisa memungut hasil sesuai dengan jeripaya yang telah dilakukan. Kejadian 4 ayat 12. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Artinya, Allah menurunkan kutuk yang lebih parah lagi dibandingkan kutuk kepada Adam. Kalau Adam, bagaimana? Bagaimana dengan Adam? Kalau Adam, paling tidak, jika ia bersusah payah dengan keringat, ia bisa memperoleh hasil bumi kan? Hasil bumi. Tapi bagi Kain, tanah benar-benar tidak mengeluarkan hasil. Jadi tidak ada kutuk yang lebih parah lagi daripada itu. Lalu kita coba lihat seperti apakah kutuk yang Allah turunkan kepada Kain. Nah, pertanyaannya, seperti apakah kutuk yang Allah turun kepada Kain? Kutuk yang seperti apakah yang Allah turunkan kepada Kain? Pertanyaannya, kutuk yang seperti apakah yang Allah turunkan kepada Kain? Ibrani 6 ayat 7 sampai 8. Saya baca. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Coba lihat, supaya lebih mudah lihat, kita bikin tanda-tanda tabelnya seperti ini. Air hujan yang sering turun. Lalu kalau tumbuh-tumbuhan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, akhirnya menerima berkat. Nah, tetapi kalau menghasilkan semak duri dan rumput duri, kenapa ini? Karena ditambah apa? Lalang saudara, yang kemarin kita bahas. Akhirnya jadi tidak berguna, kutuk, terbakar. Nah, ini sama seperti benih yang baik ditanamkan atau firman Allah ditaburkan. Firman Allah ditaburkan. Lalu keinginan atau pikiran roh, hal-hal yang dari roh. Kalau begitu ujung-ujungnya menjadi anak-anak surga. Tetapi ada keinginan pikiran daging, prosesnya hal-hal yang dari daging.
Kalau begitu, nah ini gara-gara ditambah apa? Lalang kan? Lalang ditaburkan, dicampurkan. Sehingga hasilnya apa? Anak-anak dari si jahat. Yudas Iskariot, Kain juga demikian. Yakobus 5 ayat 7. Yakobus 5 itu saya baca. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus menundukkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, harus sabar sampai kedatangan Tuhan. Ini diumpamakan sebagai apa? Seorang petani menantikan hasil. Seorang petani menantikan hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, di ayat tersebut hasil yang tampak adalah perihal apa? Menyambut Tuhan yang datang kembali. Ya kan? Yaitu lewat kedatangan Tuhan kembali, Taman Eden akan dipulihkan dan akan menghasilkan buah hidup kekal. Ya kan? Nah, kalau begitu pertanyaan, jika kita pikirkan secara rohani, pertanyaannya, buah yang seperti apakah yang berkenan pada Allah? Buah yang seperti apakah yang berkenan pada Allah? Sebuah hal yang harus kita pikirkan di sini, sebenarnya kutuk yang Kain terima, apakah itu adalah kutuk jasmani? Kutuk yang Kain terima, apakah itu adalah kutuk jasmani? Karena nantinya keturunan Kain yang menerima kutuk jadi bagaimana? Adam, Kain, Henok, Irat, Mehuyael, Medusael, Lamek. Anak-anak keturunan Kain kan? Keturunan Kain kan? Nah, khususnya coba lihat anak-anak Lamek, Yabal, Yubal, Tubal, Kain. Jika lihat dengan standar dunia bagaimana? Semuanya orang-orang hebat kan? Semuanya orang-orang hebat. Ya. Tapi meskipun sudah sukses secara duniawi, apakah mereka telah menghasilkan buah-buah yang berkenan pada Allah? Mereka hanya mengedepankan nama diri mereka, hanya mengedepankan nama diri mereka, tetapi tidak mengedepankan nama Allah. Mereka begini. Kalau begitu pada akhirnya kutung yang Kain terima itu adalah kutung yang seperti apa? Bukankah dapat dikatakan bahwa itu adalah kutuk untuk tidak dapat memulihkan Taman Eden? Di dunia memang sukses, tetapi itu adalah kesuksesan yang tidak berkenan pada Allah atau tidak diakui Allah. Hari ini sambil mengaku percaya, kita semua mengusahakan tanah akademi, tanah ilmu pengetahuan, kultur, ekonomi, seni, dan sebagainya. Kalau begitu, kita harus memikirkan dengan serius, apakah benar kehidupanku itu bisa layak menghasilkan buah yang berkenan pada Allah. Yang kedua, kutuk yang Adam Kain terima itu apa? Kedua, diusir dari bumi. Kejadian 4 ayat 12. Engkau menjadi seorang pelarian. Di sini katakan, engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi.
Sesuai dengan kutuk kedua yang diturunkan pada Kain. Kain tinggal di tanah Nod. Kejadian 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menutup di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nod itu adalah tempat tinggal Kain kan. Di STKK dijelaskan bahwa arti Nod adalah orang yang mengembara atau pelarian. Orang yang mengembara atau pelarian. Nah, keturunan Kain hidup dengan mengembara tanpa mengenal tujuan sejati kehidupan. Poin 1, kita lihat Kejadian 4 dan 16. Poin 1, hadapan Tuhan. Hadapan Tuhan yang Kain tinggalkan, yaitu Kejadian 4 dan 16. Lalu Kain pergi dari hadapan, bahasa Ibrani panim, muka. Dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Waktu itu saudara, Kain dan Habel sedang percaya pada Allah kan? Karena pengaruh dari orang tua. Itu sebabnya dapat dikatakan bahwa tahap pertamanya Kain meninggalkan Adam dan Hawa. Tetapi saudara, kita jangan hanya pikir, oh hanya secara tempat saja ia meninggalkan orang tua. Karena meskipun berada di tempat yang sama, bisa saja pergi dari hadapan Tuhan, dari hadapan firman Allah. Misalnya, ketika anak-anak memasuki usia puber dan menjadi menyimpang, mayoritas penimpangan tersebut disebabkan oleh orang tua atau teman-teman. Khususnya sering menyimpang ke jalan yang tidak baik karena salah bergaul dengan teman. Sehingga misalnya anaknya tiba-tiba tidak mau beribadah. Ibadah di hari Tuhan, hari Minggu. Lalu main keluar bersama teman-teman, juga narkoba dan sebagainya. Kalau begitu, meskipun tinggal sama-sama di rumah yang sama, apakah ia telah pergi dari hadapan Allah atau tidak? Seperti demikian, pergi atau meninggalkan muka Allah secara hakikat ini bukanlah persoalan tempat. Hakikatnya bukan persoalan tempat. Nah, kepada Adam pun Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 9. Itu bukan karena Allah tidak tahu Adam berada di mana atau karena tempatnya jauh. Ini adalah pertanyaan yang memperlihatkan keadaan Adam yang telah terpisah jauh dari Allah. Misalnya, antara orang tua dan anak, serta antara suami istri bertengkar. Setelahnya, ketika saling merasa asing dan aneh, apakah itu berarti terpisah jauh atau dekat? Meskipun berada tepat di sebelah pun, bukannya jadi seperti magnet plus minus, tetapi menjadi magnet yang plus atau minus kan, saling menolak, minus gitu, saling menolak. Nah, keadaan yang seperti demikianlah keadaan pergi dari hadapan Tuhan. Seperti demikian, Kain juga hubungan dengan Allahnya telah terputus. Poin kedua, tempat yang Kain datangi tanah Nod di sebelah timur Eden. Kata Nod berasal dari kata nud yang berarti pergi, bolak-balik, mondar-mandir. Jadi ini arti mendasar dari kata nud adalah berkeliaran tanpa tujuan atau tanpa rumah. Itu nud. Dari situ katanya berkembang menjadi mengembara dengan tidak aman atau tidak stabil. Atau kedua, menyedihkan. Artinya berkeliaran tanpa tujuan, tanpa rumah. Ya. Nah, dari sini berkembang menjadi satu, mengembara. Kedua, menyedihkan. Dua arti,
mengembara atau menyedihkan. Sedikit beda ya. Misalnya ambil contoh, misalnya bulu yang goyah di air. Bulu yang goyah di air. 1 Raja-Raja 14 ayat 15. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelada di air, bulu, kayak bulu. Goyah. Sini goyah itu adalah nud yang berarti tidak stabil. Bahasa Ibraninya tidak stabil sesuai arus air. Lalu kedua, orang yang goyang karena mabuk. Orang yang goyang karena mabuk. Yesaya 24 ayat 20. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk. Goyang. Dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Orang yang mabuk akan berkata bahwa dirinya berjalan lurus. Tetapi nyatanya bagaimana? Ya goyang. Tidak stabil. Sehingga tanahnya seperti naik turun. Sebenarnya dia yang turun naik. Tapi sepertinya dia merasa tanahnya naik turun. Akhirnya jadi gimana? Ya terbentur kan. Lalu 3, rupa burung pipit mengirap di udara tanpa arti. Amsal 26 ayat 2. Seperti burung pipit mengirap. Dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Keempat, juga dipakai dengan arti luput dari sesuatu. Mazmur 11 ayat 1. Untuk pembimbingan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Terbanglah. Ini Inggrisnya dikatakan flee, yaitu berluput. Ya. Nah, ini nud. Bahasa Ibraninya. Nah, kemudian terakhir tadi semuanya luput, goyang. Ya, luput, lari, goyang. Kemudian terakhir nud itu dipakai dengan arti rupa menyedihkan. Menyedihkan. Agak beda ya dari mengembara. Menyedihkan. Ketika bersimpati dengan orang yang dilingkupi dengan kesedihan, kepala akan geleng-geleng kan? Geleng-geleng. Ya. Jadi makna dari nud itu bolak-balik mundur-mandir. Jadi ini geleng-geleng. Dan biasanya dipakai untuk bersedih di upacara pemakaman atau di hadapan orang mati. Nah, sering dipakai demikian di kitab Ayub atau Yeremia. Nah, jadi manusia yang telah pergi dari hadapan Allah tidak ada damai sejati di hatinya. Dan akhir dari kehidupan manusia yang demikian hanyalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau begitu, bagaimana caranya? Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk memutuskan kutuk yang bagaikan tanah nud? Tidak ada yang lain. Hanyalah dengan jalan percaya pada Yesus Kristus. Hanya melalui percaya pada Yesus Kristus. Amin. Kesimpulan, setelah berbuat dosa, sikap yang seperti apakah yang ada pada Kain? Coba kita bandingkan dengan sikap Daud setelah berbuat dosa. Kain dan Daud. Kain juga berbuat dosa, Daud pun pernah berbuat dosa. Kain, dia protes tanpa pertobatan, malah berprotes. Oh, hukumanku lebih besar dari yang dapat aku tanggung. Kalau Daud, hati bertobat. Mazmur 51 ayat 9. Hapuskanlah segala kesalahanku. Kemudian kedua, Kain bertanya balik.
tanya balik dengan tanpa rasa malu. Aku tidak bisa menanggung hukuman. Ini keterlaluan, kayak keterlaluan. Keterlaluan. Kejadian 4 ayat 13 sampai 14. Sikap yang mau kompromi dengan Allah. Kalau Daud memohon belas kasihan, Janganlah membuang aku. Janganlah membuang aku. Janganlah membuang aku daripadamu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Mazmur 51 ayat 11. Tahu-tahu jika roh Tuhan yang diberikan kepadanya diambil, jadi bagaimana? Jadi Kain yang tidak bertobat menjalani kehidupan yang mengembara tanpa henti di tanah Nod, yaitu kehidupan yang tidak menetap di satu tempat dan tidak stabil, tidak ada istirahat. Manusia yang mengembara dengan kehilangan tujuan kehidupan, tidak ada kebahagiaannya. Hanya bolak-balik ke sana kemari tanpa arti. Ini adalah kenyataan dari umat manusia yang jatuh dalam dosa. Mazmur 39 ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperlibutkan yang sia-sia dan menimbun. Tetapi tidak tahu siapa yang meraumnya nanti. Jadi hanya sibuk untuk hal-hal sia-sia, hal-hal yang sia-sia, tetapi tidak ada buah yang dapat dipungut. Kehidupan manusia seperti itu. Pada akhirnya, seperti arti tanah Nod, manusia tidak bisa mengelak untuk diekspresikan sebagai kesedihan. Kejadian 4 ayat 16. Jadi dianggap sebagai kesedihan, menyedihkan. Arti Nodnya menyedihkan kan? Manusia itu kehidupannya hanya penuh kesedihan. Kejadian 4 ayat 16. Ia menetap di tanah Nod, kesedihan. Lalu Kain pergi di hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod. Ekspresi yang pendek tersebut memperlihatkan kenyataan manusia yang tragis, yang telah pergi meninggalkan Tuhan Allah. Tapi saudara, sebaliknya, arti Eden berbeda dengan Nod. Arti Eden adalah sukacita, gembira. Itu Eden. Sukacita dan gembira itu adalah Eden. Mazmur 51 ayat 14. Bangkitkanlah kembali padaku kegembiraan karena selamat daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Nah, bukan terpaksa, roh yang rela. Saya harap agar lewat pertobatan, sukacita dan kegembiraan kita dipulihkan karena menerima keselamatan seperti halnya Daud. Dan percayalah bahwa itulah kehidupan Eden. Itulah kehidupan Eden. Yaitu kehidupan yang menerima berkah yang bersama dengan Tuhan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hari ini kami merenungkan tempat di mana Kain tinggal setelah pergi dari hadapan Tuhan. Tanah Nod di mana ia tinggal itu memperlihatkan rupa manusia yang mengembara dan penuh dengan kesedihan. Tolong bantu agar kami semua bukannya mengembara, bukannya menempuh jalan Kain, tetapi kami semua bertobat seperti halnya Daud dan tinggal di tanah Eden rohania. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.